Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai konsep asuhan keperawatan pada TB paru mata kuliah keperawatan medikal beda 1. Adapun anggota kelompok kami yaitu Reski Adelia Ananda, Silvi Wulandari, Wode Rahmayanti, Wode Suci Zahra Ali, Yuventi Deliana Sari, dan Kalfat Azuri Nur Imsak. Konsep asuhan keperawatan yang pertama, pengkajian. Menurut Kosier, Berman dan Snyder 2011, pengkajian merupakan pengumpulan, pengaturan, validasi, dan dokumentasi data atau informasi secara sistematis dan berkesinambungan. Pengkajian keperawatan adalah hasil dari proses menggali permasalahan yang ada di pasien, meliputi pengumpulan data tentang status kesehatan pasien yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh atau komprehensif, akurat, singkat, dan berlangsung secara berkesinambungan. Hal-hal yang perlu dikaji dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien tuberkulosis paru yaitu A. Biodata. Pada biodata pasien, hal-hal yang perlu dikaji yaitu nama, umur, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, alamat pekerjaan, agama, status, tanggal, C. Riwayat penyakit sebelumnya. Secara umum, pertanyaan yang sering diajukan pada pasien tuberkulosis paru yaitu: pertama, pernah mengalami batuk dalam kurun waktu yang lama dan tidak sembuh. 2. Memiliki riwayat kontak dengan yang terinfeksi TB paru. 3. Memiliki sistem imun yang lemah. 4. Memiliki riwayat vaksinisasi BCG yang tidak teratur. D. Riwayat keluarga. Pengkajian terhadap riwayat penyakit keluarga merupakan hal sangat penting untuk mendukung keluhan yang dialami oleh pasien, yang akan membantu memberikan predisposisi keluhan seperti adanya riwayat sesak napas, batuk dalam kurun waktu yang lama, batuk disertai darah. Pengkajian ini dapat diperoleh dari generasi terdahulu. Faktor pendukung. Secara umum, faktor-faktor yang dapat mendukung peningkatan kasus TB paru yaitu 1. Kondisi lingkungan. 2. Pola hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, pola istirahat dan tidur yang tidak teratur, kurang dalam kebersihan diri, dan pola makan yang tidak seimbang. 3. Rendahnya tingkat pengetahuan atau pendidikan yang dimiliki pasien dan keluarga tentang penyakit, cara pencegahan, pengobatan, dan perawatan dua-dua yang harus dilakukan. G. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik sering disebut sebagai diagnosis fisik. Pemeriksaan fisik pada sistem pernapasan berfokus pada bagian toraks yang meliputi 1. Inspeksi, 2. palpasi, 3. perkusi, dan 4. auskultasi. 2. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan penelitian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan yang diambil baik secara aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk dapat mengidentifikasi berbagai respon klien baik individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Diagnosa yang sering muncul pada pasien tuberkulosis paru: yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif; kedua, pola nafas tidak efektif; ketiga, hipertermia; keempat, gangguan pertukaran gas dan defisit nutrisi. Intervensi keperawatan. Perencanaan atau intervensi adalah fase dari proses keperawatan yang memerlukan pertimbangan sistematis dan dapat mencangkup pengambilan keputusan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.
Standar diagnosis keperawatan. 1. Bersihan jalan napas berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Dibuktikan dengan 1. Sputum berlebih, 2. Pola napas berubah. Standar luaran keperawatan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil: 1. Produksi sputum menurun, 2. Pola napas membaik. Standar intervensi keperawatan. 1. Monitor pola napas, 2. Berikan minuman air hangat, 3. Ajarkan teknik batuk efektif, 4. Kolaborasi pemberian obat. 2. Standar diagnosis keperawatan. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan deformitas dinding dada. Dibuktikan dengan 1. Pola napas abnormal, 2. Pernapasan cuping hidung. Standar luaran keperawatan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil: 1. Frekuensi napas membaik, 2. Kapasitas kita membaik. Standar intervensi keperawatan. 1. Auskultasi bunyi napas, 2. Lakukan fisioterapi dada, 3. Kolaborasi pemberian bronkodilator. Yang ketiga, standar diagnosis keperawatan. Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit atau infeksi Mycobacterium tuberculosis. Dibuktikan dengan 1. Suhu tubuh di atas nilai normal, 2. Kejang. Standar luaran keperawatan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan termogulasi membaik dengan kriteria hasil: 1. Menggigil membaik, 2. Kejang menurun. Standar intervensi keperawatan. 1. Identifikasi penyebab hipertermia, 2. Lakukan kompres dingin, 3. Anjurkan pirah baring, 4. Kolaborasi pemberian antipiratik. Keempat, standar diagnosis keperawatan. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Dibuktikan dengan 1. Gelisah, 2. Pusing. Standar luaran keperawatan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil: 1. Gelisah menurun, 2. Pusing menurun. Standar intervensi keperawatan. 1. Monitor adanya sumbatan jalan napas, 2. Pertahankan kepatenan jalan napas, 3. Kolaborasi penentuan dosis oksigen. 5. Defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme. Dibuktikan dengan 1. Nafsu makan menurun, 2. Berat badan menurun. Standar luaran keperawatan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil: 1. Nafsu makan membaik, 2. Berat badan membaik. Standar intervensi keperawatan. 1. Identifikasi status nutrisi, 2. Berikan makanan yang tinggi serat untuk mencegah konstipasi, 3. Anjurkan posisi duduk, 4. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Lanjut, implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan adalah suatu proses keperawatan yang mengikuti rumusan yang sudah ada di rencana keperawatan. Tahap implementasi mengacu pada pelaksanaan dari rencana keperawatan yang telah disusun. Implementasi mencakup pelaksanaan dari intervensi keperawatan yang ditunjukkan dalam mengatasi diagnosa keperawatan, masalah-masalah kolaboratif, dan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Yang terakhir, evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan dan bertujuan untuk menentukan berbagai respon pasien terhadap intervensi keperawatan yang sudah disusun dan sebatas mana tujuan-tujuan yang direncanakan sudah tercapai. Tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan setelah tindakan yang diberikan untuk bersihan jalan napas tidak efektif yaitu: A. Pasien mampu bernapas dalam rentang normal. B. Irama pernapasan pasien normal. C. Pasien mampu mengeluarkan sputum. D. Pasien mampu untuk bernapas dengan normal tanpa ada suara napas tambahan. E. Pasien tidak merasa sesak napas saat istirahat. F. Pasien tidak
merasa sesak napas saat melakukan aktivitas ringan. G. Pasien mampu untuk batuk. Dan terakhir H. Pasien tidak mengalami penumpukan sputum pada jalan napas.